Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Halimah dengan NIM 24142009. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang e-commerce berbasis syariah pada pasar digital syariah Kalimantan atau PDSKAL. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis. Aktivitas jual beli yang biasanya dilakukan tatap muka kini dapat dilakukan secara online melalui internet. Dalam konteks bisnis syariah, perkembangan teknologi ini harus dimanfaatkan secara bijak dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Studi kasus yang digunakan dalam tugas ini adalah Pasar Digital Syariah Kalimantan atau PDSKAL, yaitu marketplace yang dirancang untuk menghubungkan UMKM Muslim dengan konsumen secara halal, aman, dan transparan. PDSKAL diharapkan menjadi solusi digital yang mampu meningkatkan daya saing UMKM Muslim sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengertian e-commerce. E-commerce atau elektronik komersi adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Menurut London Traver, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara digital antara organisasi maupun individu. Menurut Kalakto dan Winston, e-commerce adalah proses pembelian, jualan, transfer, dan pertukaran produk, jasa, maupun informasi melalui jaringan komputer. Menurut Tarban, e-commerce merupakan proses jual beli produk, jasa, dan informasi melalui jaringan elektronik. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah kegiatan dagangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan transaksi secara cepat, mudah, dan efisien. Dalam kasus PDSKAL, e-commerce digunakan sebagai sarana pemasaran dan transaksi produk halal yang digunakan oleh UMKM Muslim kepada konsumen. Karakteristik dan manfaat e-commerce. E-commerce memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, transaksi dilakukan secara elektronik tanpa harus bertemu langsung. Yang kedua, memanfaatkan jaringan internet yang dapat diakses dari mana saja. Ketiga, memiliki jangkauan pasar yang sangat luas hingga tingkat global. Keempat, dapat beroperasi selama 24 jam tanpa batas waktu. Yang kelima, seluruh data transaksi tersimpan secara digital hingga lebih mudah dikelola. Adapun manfaat e-commerce bagi bisnis syariah antara lain itu memperluas jangkauan pasar, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisien bisnis, memudahkan promosi produk halal, meningkatkan transparansi transaksi. Pada PDSKAL, manfaat tersebut dapat membantu UMKM Muslim menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus membuat toko fisik di berbagai daerah. Perbedaan e-commerce konvensional dan syariah. Meskipun sama-sama menggunakan teknologi internet, terdapat perbedaan mendasar antara e-commerce konvensional dan e-commerce syariah. Pada e-commerce konvensional, fokus utama biasanya hanya pada keuntungan bisnis. Sedangkan pada e-commerce syariah, keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai syariat Islam. E-commerce syariah menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, produk yang diperdagangkan
harus halal dan informasi yang diberikan kepada konsumen harus transparan. Dalam PDSKL, setiap penjualan diwajibkan menjual produk yang halal serta memberikan informasi produk secara jujur dan lengkap agar tidak merugikan konsumen. Bentuk-bentuk e-commerce yaitu terdapat beberapa bentuk e-commerce yang umum digunakan. Yang pertama adalah business to business atau B2B, yaitu transaksi antar perusahaan. Contohnya, produsen memakan makanan halal menjual produknya kepada supermarket atau distribusi halal. Yang kedua, business to konsumen atau B2C, yaitu transaksi antar perusahaan dan konsumen. Contohnya, UMKM Muslim menjual produk halal langsung kepada pelanggan melalui PDSKAL. Yang ketiga, konsumen to konsumen atau C2C, yaitu transaksi antar individu. Contohnya, pengguna menjual barang bekas yang masih layak pakai kepada pengguna lainnya melalui marketplace syariah. Bentuk-bentuk e-commerce lainnya itu keempat adalah konsumen to business atau C2B, yaitu model ini individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya, seorang desainer grafis Muslim menawarkan jasa desain logo kepada perusahaan. Yang kelima, business to government atau B2G, itu contohnya UMKM halal menjadi pemasok produk untuk instansi pemerintah. Keenam adalah government to consumer atau G2C, contohnya pemerintah menyediakan layanan digital, transaksi halal atau pelatihan UMKM halal yang dapat diakses masyarakat secara online. Semua model tersebut dapat direncanakan dalam ekosistem PDSKAL untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Teknologi sistem informasi bisnis syariah. Agar sistem berjalan dengan baik, diperlakukan sebagai teknologi pendukung. Yang pertama adalah halal black hand. Black hand dapat digunakan untuk mencatat penjualan produk halal dari produsen hingga konsumen secara transparan dan sulit dimanipulasi. Yang kedua ada artificial intellectual atau AI. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, penipuan, serta mengurangi potensi gharar dalam transaksi. Yang ketiga adalah cloud computing. Teknologi ini meningkatkan penyimpanan data secara aman dan efisien tanpa harus memiliki servis sendiri. Teknologi tersebut dapat membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap PDSKAL. Setelah itu ada teknologi pendukung lainnya. Selain teknologi sebelumnya, terdapat beberapa teknologi yang penting. Yang pertama itu mobile teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses marketplace melalui smartphone kapan saja dan di mana. Setelah itu ada fitur unggulan PDSKAL. Pada halaman produk ditampilkan foto produk, deskripsi, sertifikat halal, harga, serta ulasan pelanggan. Dalam proses transaksi terdapat fitur keranjang belanja dan metode pembayaran syariah. PDSKAL juga memiliki fitur unggulan seperti notifikasi waktu sholat, edukasi produk halal, artikel bisnis syariah, ulasan pelanggan. Selain itu, keamanan data dijaga melalui sistem enskripsi dan kebijakan privasi yang melindungi informasi pengguna. Prinsip halal, amanah, dan keadilan. Dalam perancang sistem e-commerce syariah, prinsip pertama yang harus diterapkan adalah halal. Seluruh produk yang dijual harus memiliki status halal yang jelas. Prinsip yang kedua adalah amanah atau transparansi. Informasi produk, harga, biaya pengiriman, dan cara transaksi harus dijelaskan secara terbuka. Prinsip yang ketiga adalah keadilan. Sistem harus memberikan perlakuan yang adil kepada penjual maupun pembeli serta mencegah praktik penipuan dan monopoli. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama PDSKAL
Setelah itu ada larangan dalam sistem e-commerce syariah. Selain menerapkan prinsip syariah, sistem juga harus meningkatkan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah riba, yaitu tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi keuangan. Yang kedua adalah gharar, yaitu ketidakjelasan informasi mengenai produk atau akad. Yang ketiga adalah maisir, yaitu unsur pejudian atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Untuk menjaga kepatuhan syariah, PDSKAL dapat membentuk Dewan Pengawas Syariah Digital yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas transaksi. Dengan demikian, seluruh proses bisnis tetap sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan sistem perdagangan modern yang memanfaatkan teknologi internet untuk memudahkan transaksi. Dalam konteks bisnis e-commerce, harus dijalankan berdasarkan prinsip halal, amanah, keadilan, serta bebas dari riba, gharar, dan maisir. Melalui penerapan teknologi seperti blockchain, artificial intellectual, cloud computing, mobile e-commerce, dan pembayaran syariah, PDSKAL dapat menjadi marketplace yang amanah, terpercaya, dan bermanfaat bagi UMKM Muslim di Kalimantan maupun Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai e-commerce berbasis syariah pada Pasar Digital Syariah Kalimantan atau PDSKAL. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang berbagai teknologi informasi, dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan sistem bisnis yang modern, adil, dan membawa keberkahan. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.